TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Senang sekali rasanya kita bisa hadir. Insya Allah mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi kerjasama dengan MUI, khususnya perempuan-perempuan tangguh ini. Karena bagaimanapun juga ketahanan nasional ini erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan ini juga erat kaitannya dengan ketahanan keluarga. Jadi saya senang sekali acara ini kita harapkan bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bisa meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan para ibu-ibu, yang pastinya ini adalah fondasi untuk bangsa kita. Demikian, mudah-mudahan membawa berkah di bulan Ramadan ini. Insya Allah ini menjadi langkah awal ya, Bu ya, kerjasama MUI khususnya perempuan-perempuan MUI dengan Kementerian Pertanian. Terima kasih. Bahwa kami di Kementerian Pertanian karena mendapatkan tugas dari Bapak Presiden agar ketahanan pangan ini berkesinambungan, menggandeng terus mensosialisasikan bagaimana agar semua yang diharapkan masyarakat ini bisa terpenuhi. Utamanya khusus yang kali ini kita bekerja sama dengan MUI, para ibu-ibunya kebetulan yang sekarang ini untuk menstimulasi agar generasi muda ibu-ibu, putra-putri mereka tidak hanya melihat profesi petani sebagai profesi yang paling bawah. Jadi bisa bermanfaat bahwa profesi petani ini juga mempunyai marwah yang tinggi. Insya Allah demikian. Bapak dan Ibu, narasumber serta segenap peserta, baik yang hadir secara luring maupun daring. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, hingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam acara seminar nasional ketahanan pangan nasional untuk memajukan kesejahteraan bangsa dalam rangka kegiatan amaliyah Ramadan Komisi PRK MUI. Tema yang diangkat yaitu membangun ketahanan pangan nasional melalui penguatan ketahanan dan kemandirian keluarga. Sangat relevan dibahas untuk memberikan motivasi dan inspirasi mengenai peran serta masyarakat khususnya keluarga dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Di saat bangsa Indonesia sedang menghadapi cobaan COVID-19, diperlukan ketahanan pangan yang dimulai dari keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, sebagai suratun musafara minal mujtama. Ketahanan pangan keluarga ini nantinya akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan nasional. Sebagaimana kita ketahui, salah satu dampak pandemi COVID-19 yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah terjadinya kelangkaan dan krisis pangan dunia, seperti yang telah diingatkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO meminta negara penghasil pangan besar di dunia untuk mengambil langkah pengamanan cadangan pangan dalam negeri untuk memastikan terjaminnya stok pangan nasional. Hadirin yang berbahagia, pangan adalah kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana disebut di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam kelas di Roma tahun 1996. Pangan punya arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.
Jika satu negara tidak dapat menyediakan pangan yang cukup bagi rakyatnya, maka dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial dan politik. Kondisi pangan yang krisis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terdapat 4 pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses atau keterjangkauan, baik secara fisik dan ekonomi, utilisasi atau keragaman, dan stabilitas atau keberlanjutan. Mengacu pada data Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2020 atau Global Food Security Index 2020, dari total 113 negara, posisi Indonesia berada pada posisi ke-65. Posisi ini turun dibandingkan tahun 2019 yang berada di posisi 62. Posisi Indonesia tersebut berada di bawah negara tangga kita, yaitu Singapura di posisi 20, Malaysia di posisi 43, Thailand di posisi 51, dan Vietnam di posisi 63. Turunnya posisi Indonesia dalam indeks tersebut mengindikasikan belum terpenuhinya salah satu atau beberapa pilar dalam ketahanan pangan dan menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk berupaya lebih keras lagi dalam mencapai ketahanan pangan. Hadirin yang dirahmati Allah, kewajiban pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduknya berhadapan dengan makin berkembangnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia hasil sensus penduduk tahun 2020 sebesar 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 319 juta jiwa. Di satu sisi jumlah penduduk semakin meningkat, tapi di sisi lain luas lahan pertanian sebagai media untuk memproduksi pangan semakin berkurang. Alih fungsi lahan menjadi ancaman yang serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia. Berubahnya fungsi lahan sawah membawa dampak yang sangat luas, antara lain menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan, kemiskinan petani, dan kerusakan ekologi di pedesaan. Data Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa luas lahan baku sawah menurun dari 7,75 juta hektar pada tahun 2013 menjadi 7,46 juta hektar pada tahun 2019. Sementara itu, luas panen menurut perhitungan BPS dengan menggunakan metode kerangka sampel area KSA menurun dari 11,38 juta hektar di tahun 2018 menjadi 10,68 juta hektar di tahun 2019 dan menurun lagi menjadi 10,66 juta hektar di tahun 2020. Mengamati
mengamati perkembangan ini, maka rata-rata sawah hanya ditanam sebanyak 1,4 kali. Namun demikian, walaupun luas panen di tahun 2020 menurun dibanding tahun 2011, tapi produksi padi mengalami sedikit kenaikan dari 54,60 juta ton di tahun 2019 menjadi 54,65 juta ton di tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya kenaikan produktivitas di sejumlah provinsi. Data ini menunjukkan jika diolah dengan tepat, lahan pertanian yang terbatas dapat ditingkatkan produktivitasnya. Selamat melakukan seminar dan tetap harus mentaati protokol kesehatan di mana saja kita berada. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangan ya harus dipertahankan ya, pangan untuk ngatasin agar kemajuan pangan di Indonesia itu terjaga, karena negara Indonesia ini kan cukup bagus pertaniannya, sehingga tidak akan kekurangan pangan. Dengan adanya pameran ini tentunya bisa merekrut ya semua pihak dari Kementerian Pertanian maupun dari perusahaan RNI ya, dan kami sendiri tadi mengikuti basar organik ya. Jadi jenis yang kita basarkan di MUI tadi dari orang-orang perempuan yang handal ya, kita mempunyai organisasi yang bagus, mewujudkan pangan itu harus tetap ada dan pangan itu harus dipertimbangkan dengan baik dan benar, karena itu sungguh membantu pola pikir pemerintah yang besar sekarang ini. Nah, kami ikut membantu juga untuk mengawal strategis di bidang pangan tersebut. Pemerintah ingin kerjasama dengan kami, tadi senang dengan melihat hasil basar kita, hasil kedelainya, hasil berasnya dikatakan kok bersih, bagus, bisa panen 4 ton ya untuk kedelai ya dalam waktu 90 hari. Begitu juga dengan padinya bisa panen 10 ton dalam waktu 75 hari, makanya mereka menawarkan kerjasama sama kita. Nah, alhamdulillah kita sambut aja. Kalau kita ini sebetulnya kalau tanpa pemerintah nggak bisa ngatasin, karena masa depan pangan ini semakin hari semakin berkembang pesat kan, dan bersaing besar. Jadi kita pertanian kita itu kalau nggak didukung, nggak dikerjasamakan dengan pemerintah, kita nggak mampu. Sedangkan kita sudah mempunyai binaan cukup luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, tadi kami berbicara baik dengan Wamen untuk bekerja sama, dan Wamen menerima dengan baik, dan kami pun diundangkan untuk hadir ke Kementerian Pertanian, karena dia betul-betul melihat hasil karya kita di organik ini kok cukup berpotensi. TNI sebagai BUMN klaster pangan, kemudian ada teman-teman dari Kementerian Pertanian, dan juga kalau kita lihat ada UMKM. Ini sebenarnya kolaborasi yang sangat baik. Jadi UMKM ini telah membuktikan bahwa ke depan memang yang paling kuat adalah UMKM. Jadi ini yang harus kita dukung bersama-sama. Demikian. Nasional, yaitu mengenai ketahanan pangan yang juga terkait dengan tugas Majelis Ulama Indonesia sebagai Khadimul Ummah, Tokai Umat, dan juga Sholikhul Hukumah.
sebagai mitra. Kita tersedia dan terjangkau. Selanjutnya adalah tema yang tidak kalah menarik, luar biasa ya, yaitu terkait dengan Islam, ketahanan pangan keluarga menuju ketahanan nasional dari. Jadi 30.000 ton sudah mendarat ya dan masuk gudang di Tanjung Priok. 30.000 ton lagi di Jawa Timur, itu akan didistribusikan ke wilayah timur, dan 15.000 ton sudah ada di Medan. Jadi hari ini nggak ada gula harga 20.000 lagi ya. Next. Nah, kalau Bapak Ibu atau Ibu-ibu ada yang mau nanti buka warung dan lain-lain ya, kita punya produk yang banyak. Amin. Kita punya produk. Dengan demikian keynote speech Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan Seminar Nasional Ketahanan Pangan dan Amaliyah Ramadan 1442 telah selesai.